Selamat sore, Pak. Hari ini saya Zaki Adrilayal dengan NIM 2505010030 akan eh, menjelaskan komponen-komponen komputer melalui materi materi PPT yang sudah saya buat. Oke, sebelumnya pada presentasi ini saya akan menjelaskan komponen-komponen komputer mulai dari hardware, software, dan juga brainware ataupun penggunanya. Sebelum itu, mari kita pahami dulu pengertian komputer. Pengertian komputer adalah alat elektronik untuk mengolah data menjadi informasi dan dapat bekerja karena terdiri dari beberapa komponen yang terhubung. Komputer sendiri bisa berjalan karena ada 3 komponen utama yang saling mempunyai kaitan, yaitu hardware, software, dan juga brainware. Nah, yang pertama ada hardware. Apa sih hardware? Nah, hardware itu adalah bagian komputer yang bisa dilihat dan disentuh. Bisa dibilang, hardware itu ibarat tubuh dari komputer, tempat semua proses bisa dijalankan. Komponen utamanya itu ada CPU atau Central Processing Unit, motherboard, RAM, storage HDD dan juga HSD, juga power supply dan GPU atau GPU. Oke, kita bilang GPU aja. Nah, apa sih uh, Central Processing Unit ini? Nah, Central Processing Unit ini memiliki tugas utamanya yaitu memproses semua instruksi dan data dari perangkat lunak dan mengkoordinasikan berbagai komponen lain agar komputer dapat berfungsi. Kalau motherboard itu papan sirkuit utama komputer yang berfungsi menghubungkan dan mengatur komunikasi antara semua komponen perangkat keras seperti CPU, RAM, kartu grafis, simpan storage. Nah, seperti ini gambarnya kalau motherboard. Itu papan utama gitu, makanya dibilang motherboard. Di situ diletak semua perangkat keras. Oke, yang kedua ada RAM, Random Access Memory. RAM ini merupakan memori jangka pendek untuk menyimpan data sementara perangkat saat digunakan seperti komputer dan ponsel. Nah, RAM ini nggak ada di komputer doang, tapi dia juga ada di ponsel, di laptop kita juga ada. Selanjutnya ada storage HDD dan juga HSD. Nah, storage HDD ini adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan piringan magnetik berputar. Sementara storage HSD itu tempat menyimpan data secara elektronik melalui chip memori flash. Selanjutnya ada power supply and GPU. Nah, power supply dan GPU ini berbeda. Pertama ada power supply, kita bahas dulu. Power supply itu adalah komponen yang menyuplai daya listrik ke seluruh perangkat keras komputer, mengubah arus bolak-balik menjadi arus arah. Jadi arus itu stabil dan aman. Nah, kalau GPU itu adalah unit pemrosesan khusus yang menangani semua perhitungan grafis untuk mendetek gambar, video, dan animasi. Itu tadi penjelasan hardware. Selanjutnya ada input and output. Nah,
Input device ini adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam sistem komputer atau perangkat elektronik lainnya. Tanpa perangkat-perangkat input dan output ini, komputer nggak bisa menerima perintah ataupun menampilkan hasil. Nah, di input device ada keyboard, mouse, scanner, mikrofon, dan juga webcam. Ini tadi yang saya jelaskan untuk device, perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau instruksi ke dalam sistem, komputer atau perangkat lainnya. Nah, kalau output device itu perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil pemrosesan dari komputer menjadi bentuk yang dipahami manusia seperti teks, gambar, dan suara. Nah, di sini ada monitor, printer, speaker, dan juga proyektor. Nah, ini tadi eh, output device ini bisa memproses data dari komputer menjadi bentuk teks, suara, gambar. Nah, kalau di printer nih bisa jadi gambar, monitor juga gambar, bisa teks juga. Ini kalau suara, printer ini mengeluarkan gambar. Nah, itu tadi penjelasan input output, input dan output device ke software itu sendiri. Software. Nah, kalau dilihat nih software tuh di sini ada gambar otak dan di komputer. Kenapa saya berikan gambar otak? Karena software ini otak dari komputer itu sendiri. Software itu ibaratnya kayak jiwa komputer yang bisa membuat hardware bekerja sesuai dengan perintah. Itu software. Jadi, kalau hardware tadi kan, hardware tadi ibaratnya tubuh manusia itu sendiri. Nah, kalau software itu jiwanya yang membuat hardware itu bisa bekerja sesuai perintah. Di dalam software itu sendiri ada sistem software, application software, dan utility software. Nah, kalau di sistem software itu ada Windows, ada Linux, ada Mac OS. Kalau yang saya pakai sekarang ini Windows. Seperti perangkatnya begitulah. Kalau aplikasi software sendiri ada Word, Photoshop, Google Chrome. Selanjutnya di utility software ada antivirus, dan juga file manager, dan masih banyak lagi. Oke, kita lanjut ke brainware. Nah, brainware ini itu pengguna komputer sendiri. Kita sudah bisa dibilang brainware kalau kita sudah bisa menguasai komputer atau minimal sudah bisa memakainya. Brainware ini adalah bagian paling penting karena manusialah yang memberi apa ya, bisa menggunakan komputer itu sendiri. Komputer nggak bisa jalan sendiri tanpa adanya manusia. Eh, Hardware dan software tadi nggak bakal bisa kerja sendiri kalau nggak ada brainware. Memang eh, bisa mereka kerja kalau nggak dikasih perintah. Bisa. Jadi kenapa brainware itu bagian dari paling ya, bagian penting juga dari komponen-komponen komputer. Sini ada gambarnya komputer dan contohnya itu ada seperti programmer, membuat software, operator, menjalankan sistem, dan juga teknisi, misalnya memperbaiki perangkat. Oke, kesimpulan. Kesimpulannya itu komputer bisa berfungsi dengan baik karena sinergi antara hardware, software, dan brainware. Tanpa salah satunya, sistem komputer tidak akan berjalan. Seperti yang saya bilang tadi, jika ada hardware dan juga software, tapi tidak ada brainware, itu akan jadi benda mati yang gak bakal bisa berjalan, gak bakal bisa diaplikasikan. Selanjutnya kalau misalnya ada brainware, tapi ada brainware, software, tapi nggak ada hardware atau nggak ada software, sama aja. Nah,
ketiga komponen utama ini sebenarnya saling berkaitan. Ini penjelasan saya tentang komponen-komponen komputer. Mohon maaf jika penjelasan penjelasan saya atau pemaparan materi saya kurang baik dan juga ada kesalahan kata di dalamnya. Sekian penjelasan saya. Terima kasih.